Assalamualaikum viewers, sebelumnya perkenalkan saya Jihan Meutia Hafid dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil dari webinar mengenai penyesuaian kurikulum selama masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya mereview materi yang dipaparkan oleh Bapak Lambas selaku Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, dampak dari COVID ini berdampak bagi satuan pendidikan, bagi guru, bagi siswa, bagi keluarga, bagi kita berkehidupan yang khususnya kita berada di tempat kerumunan atau tempat umum. Dalam standar dasar bagaimana kesejahteraan dan keamanan siswa, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan jaringan menjadi perhatian utama dalam pengaturan strategi pembelajaran agar masyarakat tidak menjadi survivor dari ganasnya virus COVID-19. Ada satu pengaturan yang diberikan yakni khusus Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Oleh karena itu, kurikulum berbasis kompetensi 2013 harus mengupayakan kelengkapan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bagaimanapun, dalam rencana pendidikan dan strategi pembelajaran yang terkait dengan pandemi virus corona, ada surat jalan memutar. Tujuan pembelajaran jarak jauh seperti belajar di rumah adalah untuk memberikan pengalaman pendidikan. Padahal, belajar dari rumah secara positif merupakan harapan warga sekolah bahwa belajar harus memberi makna, bukan sekedar memenuhi kebutuhan belajar tanpa direpotkan oleh kurikulum 2013. Pemetaan harus menjadi langkah awal penyederhanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, petakan dulu, kumpulkan materi yang mirip, amati, lalu analisis. Tentukan bahan mana yang perlu dan esensial. Lalu banyak materi yang bersinggungan, jadi ini perlu diubah. Reformulasi ini terjadi dengan tujuan agar kemampuan dasar dapat tercapai dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik juga. Selain itu ada metode pengembangan perangkat pengajaran yang meliputi penetapan tujuan pembelajaran yang lebih jelas dan spesifik, serta penempatan keterampilan dasar yang akan menjadi pedoman. Berkonsentrasilah agar pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya dapat menjadi penting yang ditunjukkan dengan alasannya. Strategi selanjutnya adalah membuat silabus atau pengajaran lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Buat rencana pelajaran dan lanjutkan model pembelajaran hanya setelah itu. Tahapan alternatif adalah mengerjakan kemampuan fundamental, menyusun rencana, mengumpulkan modul pembelajaran yang umumnya dibutuhkan dalam bacaan teks yang ada. Alhasil, hal-hal yang pembelajarannya tidak didukung oleh buku teks pembelajaran yang ada akan diuntungkan dengan penyederhanaan penyusunan modul pembelajaran. Karena buku teks pembelajaran saat ini dibangun di atas praduga yang tidak relevan dengan pandemi. Modul pembelajaran kemudian bergerak untuk menentukan apakah ada video yang sesuai yang harus diakuratkan. Nah, untuk sasaran penggunaan perangkat ajar, pembelajaran di rumah merupakan variasi potensial bagi pengguna perangkat pendidikan yang dituju, seperti pembuatan modul pembelajaran yang dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, kemungkinan dia tidak memiliki akses listrik di rumahnya. Namun, jika ia memiliki akses ke fasilitas lain seperti internet, radio, televisi, dan listrik, ia mungkin dapat mengakses pembelajaran melalui televisi pendidikan,
rumah belajar, atau TVRI. Semuanya sama. Pentingnya untuk mengajari anak cara belajar, menggunakan sumber daya open sosial, karena faktanya bahwa sumber open sosial sangat canggih. Namun dengan ini kita harus dapat memberikan judul tentang cara yang paling efektif untuk mendorong kata kunci dalam melacak data di web. Supaya hal tersebut bisa berjalan dengan baik, maka salah satu strategi pembelajarannya yaitu memadukan pembelajaran. Jadi, tidak terfokus pada satu keadaan saja. Baik viewers, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hasil review webinar tentang kurikulum dan pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Thanks you for watching.